Ya, sekarang kita langsung mulai saja. Ya, kita mulai saja. Langsung kita pastikan terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai itu kita pastikan terlebih dahulu server SAM-nya itu apakah sudah connect. Ya, apakah sudah jalan ya. Di sini saya sudah jalan ya. Saya menggunakan server SAM sebagai menjalankan Apache-nya ya. Saya menggunakan lalu langsung kita masuk ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini kita open folder dulu ya, kita open folder dulu, kita ambil di folder di data C ya, di data C di folder SAM ya. Kenapa? Karena kita menggunakan server SAM ya. Kita ambil bukanya itu di bagian htdocs ya. Di htdocs ini saya mau buat folder baru yang lebih gampang. Saya buat folder namanya misalkan buat post ya, buat post itu nama folder saya ya. Kita select foldernya. Saya sudah memiliki folder di dalam folder htdocs. Saya sudah memiliki namanya buat post ya, nama foldernya. Nah, sekarang kita akan langsung buat file HTML nya, file PHP nya ya. Sini namanya saya kasih misalkan pendataan.php ya. Lalu selanjutnya ada lagi satu saya buat sebagai terima.php ya. Nah, di pendataan ini kita buat HTML ya. Buat HTML kita gunakan HTML5 saja ya. HTML5 ya. Jadi langsung saja kita masuk ke body. Di body ini kita isinya itu jadi ini kan saya mau buat form ya. Jadi mau buat form, jadi saya khusus saya isi di body-nya itu hanya untuk form saja. Jadi pendataan ini saya isikan formnya itu saya langsung buat ya, form. Salah. Ya, kita buat form di sini, form. Actionnya nanti saya kasih. Baru karena saya ingin agak sedikit edit ya biar agak bagus gambar formnya, jadi saya isikan di sini namanya field set. Baru saya kasih judul dia, saya menggunakan legend, kasih judulnya adalah pendataan gitu misalkan, pendataan. Lalu di dalam field set ini kita isikan value apa aja yang kita inginkan ya. Misalkan kita ingin memasukkan nama ya, nama. Jadi di sini langsung kita isikan input. Oh, salah, saya pakai input ya. Type-nya itu yang pertama karena dia nama, kita menggunakan type text. Terus name-nya itu kita pakai nama ya. Sudah, langsung kita ke bawah, kita buka lagi buat misalkan asal ya, asal. Kita sama juga karena asal kita pakai input type text biasa, input text juga, namanya itu, name-nya itu asal ya. Lalu lanjut kita buat umur ya, umur itu kita buat inputnya, saya gunakan teks saja ya, saya gunakan teks, name-nya itu umur. Lalu lanjut supaya ada variasinya sedikit, kita menggunakan jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini saya ingin supaya dia itu menjadi seperti pilihan, hanya ada 2 pilihan seperti itu ya.
Jadi saya ingin dia membuat seperti dua pilihan, itu seperti kita buat seperti ini. Misalkan jenis kelamin, jenis kelamin, jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya itu kan ada dua, pria dan wanita, saya itu hanya dua pilihan. Jadi kita buat seperti hanya pilihan seperti itu, menu pilihan. Nah, saya gunakan input type radio. Ya, saya menggunakan input type radio dengan namanya itu, name-nya itu, karena ini jenis kelamin kepanjangan ya. Ada jenis kelamin kepanjangan, kita pakai singkatan saja JK misalkan. Lalu di sini value-nya kita isi yang pertama, value-nya itu kita isi laki-laki. Ya, misalkan laki-laki. Ya. Terus di sini kita isi laki-laki. Baru selanjutnya itu ada yang untuk wanitanya ya, input teksnya, type-nya tuh radio, name-nya itu JK ya, name-nya itu JK karena dia masih dalam satu kawasan jenis kelamin ya. Value itu kita kasih perempuan. Baru di sini di luarnya itu kita kasih nama perempuan juga. Ya, sudah. Habis jenis kelamin ini sudah. Lalu setelah jenis kelamin kita kasih status ya, status. Jadi status di sini tuh status dalam rumah tangga misalkan ya, status dalam rumah tangga. Jadi ini saya menggunakan yang namanya select ya. Saya menggunakan select. Nah, ini tidak usah, name-nya mungkin diisi. Name-nya itu mungkin status di sini ya, status. Nah, di dalam select itu kita isikan yang namanya option ya, sebagai pilihannya. Kan ada banyak pilihan. Nah, ini kita hapus saja untuk value. Nah, misalkan status yang pertama itu kita pakai apakah dia itu pelajar, apakah dia itu sudah menikah ataupun dia belum menikah ya. Jadi itu yang saya pakai optionnya. Mungkin yang pertama saya kasih dia pelajar. Terus yang kedua itu mungkin saya pakai belum menikah ya sebagai option ya. Ini sebagai option saja, nikah. Lalu yang ketiga itu saya kasih sebagai sudah menikah gitu misalnya. Oh, ini hilang. Ya, ini udah untuk yang status. Jadi kita coba dulu ya, apakah ini mau berjalan atau belum. Kita coba sekarang. Kita simpan dulu, kita save, baru kita buka foldernya. Tidak usah buka folder ya, mungkin kita langsung masuk ke dalam situs webnya saja langsung. Ya, di sini nama foldernya tadi yang saya pakai itu adalah buat post ya. Dan yang akan saya buka itu yang tadi sudah edit ini itu ada di pendataan.php. Jadi kita ketik di sini localhost slash buat post slash pendataan.php. Ya, apakah sudah mau? Ya, sudah mau. Jadi ini masih kurang. Ya, ini kurangnya supaya bisa dibawa ke bawah ya. Kalau seperti ini dia agak susah dimengerti mungkin karena nggak tahu ini kotak punya siapa ya. Jadi kita isikan di sininya, kita isikan yang namanya BR ya. Saya gunakan BR. Saya isikan 2 supaya agak lebih rapi ya. Di sini juga
Ya, sudah. Kita save, kita refresh. Ya, sudah mau dia ke bawah. Nah, di sini ini kita kan sudah bisa ngisi nama ya, misalkan namanya Dana gitu, terus di asalnya Bali, terus umurnya itu misalkan 50 gitu misalkan, terus laki-laki atau perempuan ya, kita pilih laki-laki, dan dia adalah pelajar ya. Jadi di sini belum ada yang namanya tombol submit ya, kita tambahkan tombol submit. Di sini cara membuat tombol submit itu kita bisa gunakan button ya, kita pakai button di dalamnya itu kita kasih tipenya itu di sini namanya submit ya, submit nama button. Terus di sini kita kasih value-nya adalah kirim ya, kita simpan, refresh lagi di halaman ininya, websitenya ya, sudah ada tombol submit. Nah, kita karena dia masih ada di sebelah kanan, kita bawa ke bawah lagi ya. Berarti di sini kita tambahkan yang namanya BR lagi, BR supaya lebih rapi ya. Saya isikan 2. Terus save, refresh ya, sudah mau. Nah, sekarang ini saat kita mengisikan data, misalkan saya isikan data ya, data di sini saya pakai yang tadi, Bali dan nomor 12, laki-laki, pelajar, kita kirim. Nah, ini dia langsung ada di sini ya, nama Dana, asal Bali, umur 19, laki-laki, JK-nya laki-laki, terus status pelajar ya, itu sudah ada di sini, dia disimpan di sini. Nah, sekarang saya ini metodenya sama seperti metode get ya, seperti metode get. Nah, sekarang saya ingin bagaimana cara supaya bisa menggunakan metode post ya, dimana nanti setelah saya kirim ini dia akan pergi ke browser lain ya, dan di browser itu nanti akan muncul data-data yang sudah saya inputkan di sini ya. Jadi makanya tadi saya membuat file baru di sini namanya terima.php ya, dimana nanti terima.php ini saya gunakan sebagai penampungan data-data yang tadi saya sudah input di sini ya, nanti dia akan masuk ke terima.php ini ya. Jadi pertama itu kita samakan ya, buatnya seperti ini. Saya urutannya itu samakan seperti ini. Di sini misalkan saya buat pertama itu, untuk menu pertama itu kita buat HTML ya, HTML5 juga digunakan. Terus di dalam body itu kita isikan ini kan untuk form ya, ya, kita langsung saja ya, misalkan kita buat field set legend. Nah, ini di legend ini kita isikan misalkan cek datamu di sini ya, sudah. Lalu di bawahnya itu kita kasih nama. Nah, ini caranya supaya dia mau berjalan, atau mungkin kita pakai ini aja ya. Nah, misalkan kita buat nama. Nah, supaya bisa kita kan tadi datanya itu pas kita kirim tadi itu kan dia nyangkut di sini. Nah, sekarang saat kita kirim tadi itu dia adanya di server ya, dia diam di server. Dan kalau kita belum
apa namanya, dari terima.php ini tidak mengambil data tersebut ya, atau tidak menangkap. Jadi tidak isi apa-apa jadinya kalau misalkan seperti ini ya. Jadi di sini saya isikan sedikit PHP ya, program PHP misalkan seperti ini. PHP echo di sini, terus kita pakai super global ya, super global variable menggunakan post ya, lalu kita gunakan array ya. Di dalam method post ini kita pakai array ya. Jadi di sini misalkan nama, karena tadi kita buatnya di sini name-nya itu adalah nama ya. Untuk yang nama kita gunakan name-nya itu nama, jadi di sini kita buat nama gitu, seperti itu. Lalu kita tutup dulu untuk ini file PHP nya ya, sudah. Jadi ini contohnya, ini baru satu contoh ya. Di sini tadi saya lupa mengisikan di bagian action nih. Actionnya ini kita bawa dia ke terima.php ya, terima.php, kita alihkan dia ke terima.php ya, dimana nanti terima.php ini akan menangkap ya, dengan adanya ini dia akan menangkap data yang diberikan dari pendataan ini ya. Baru di sini metodenya itu kita pakai post ya, metodenya kita pakai post ya, kita karena di sini menggunakan post ya, kita menggunakan metode post di sini ya. Sudah ya, kita save dulu, ya, lalu kita coba ya. Tadi kan nama saja adanya ya, kita coba nama saja dulu apakah dia bisa terkirim ke sana ya. Ini masih mungkin agak error, masih error ya. Nah, ini sudah ada Yudi Indra di sini. Ya, tadi kan saya di sini menyebutkan nama Yudi Indra. Jadi pas saya kirim dia namanya langsung muncul di sini. Datanya langsung ada di sini. Nah, baru lanjut kita coba lihat lagi. Nah, ini pantesan dia ada satu tadi. Kita hapus dulu. Ya, selanjutnya setelah nama tadi ada asal, ada umur, jenis kelamin sama status ya. Jadi kita buat di sini H4 lagi ya, H4 lagi misalkan di sini. Yang kedua itu umur misalkan. Asal ya, biar agak berurutan, biar sama seperti urutan di sana. Kita buat lagi folder file PHP-nya. PHP echo dolar ini adalah ingat ya, dolar itu adalah super global variable ya. Dolar saya pakai post ya, post lainnya di sini pakai namanya asal ya. Terus kita tutup ya. Untuk seterusnya juga seperti itu, kita langsung saja copy paste ya. Di sini tadi umur ya, di sini juga umur ya. Pokoknya yang di sebelah sini ini, yang di dalam array ini, yang nama, asal sama umur ini dia ngikutin yang di sini ya, ngikutin nama yang diberikan oleh inputnya itu ya. Sesuaikan ini yang di jenis kelamin ini namanya JK ya, terus yang di status ini namanya itu status ya. Jadi kita ngikutin aja. Sini jenis kelamin ya, jenis kelamin. Baru di sini juga, di sini tadi namanya itu JK. Baru di sini status ya, status. Di sini namanya status juga, status. Nah, sudah kita save, kita balik lagi ke browser ya. Kita isikan semuanya ya, misalkan ini saya ganti ya,
Karena tadi sudah ada itu, kita ganti jadi Pak Man gitu misalkan, Pak Man. Terus ini laki-laki, ini saya kasih 35 misalkan umurnya, asal Bali, sudah menikah ya. Kita kirim apakah bisa masuk? Nah, ini sudah ada nama-namanya. Sudah isi data-datanya tadi kita masukkan itu langsung masuk ke sini ya. Jadi tadi kan saya bilang itu data yang tadi kita input di sini itu dia kesimpan di server ya. Dia kesimpan di server. Setelah kita kirim, dia akan masuk ke localhost buat post terima.php. Yang tadi kan itu di pendataan.php ya. Setelah kita kirim, dia masuk ke terima.php. Ya, jadi seperti itu contoh untuk post. Ya, kalau misalkan kita mau nambah lagi ya sampai 10 lah ya. 10 kurang lebih kita isikan data. Misalkan apa ya? Hobi. Misalkan hobi. Hobi biasanya kan kita menggunakan biasa ya. Biasa itu bisa pakai teks hobi. Di sini kita pakai name-nya dulu ya, name hobi. Itu untuk hobi kita pakai BR lagi biar agak lebih rapi. Lalu setelah hobi apa lagi ya, alamat misalkan ya, alamat. Nah ini karena alamat itu mungkin agak panjang ya, mungkin di sini saya menggunakan text area ya, supaya dia itu, karena text area itu kan bisa dibesarin bisa dikecilin, jadi bisa panjang kita nulisnya, bisa kelihatan semuanya ya. Kalau kita menggunakan type text ini tadi hanya sekecil sini aja, hanya sekecil ini ya. Kalau buat alamat tuh kan biasanya jalan ini nomor ini gitu, blok ini kayak gitu biasa kan, itu agak panjang. Jadinya saya menggunakan yang namanya di sini text area ya. Jadi saya menggunakan text area. Untuk call semua row tuh nggak usah di ini, nanti kita karena bisa buat sendiri nanti ya. Name-nya itu kita jadikan alamat ya, alamat ya. Ctrl S lagi ya. Ini belum saya kasih ini BR ya. Sudah, kita Ctrl S, balik, kita refresh. Nah udah, ini baru 1 2 3 4 5 6 7, baru 7 ya, baru ada 7. Jadi di sini misalkan Pak Man Bali 35, sudah menikah, laki-laki, hobinya bermain gitar, misalkan ini jalan apa gitu, Jalan Batas Dukuh Sari Gangdara misalkan, nomor 3 gitu misalkan. Kalau kita kirim ya, jadi yang tadi itu yang baru saya masukkan itu belum ada di sini ya, karena saya belum buat di terima.php ini saya belum manggil dia, saya belum ambil datanya dia. Jadi kita buat lagi di sini datanya dia ya. Sama caranya seperti tadi. Sini tadi yang ke 6 itu adalah hobi ya, hobi. Terus di sini juga kita, karena name-nya adalah hobi tadi, hobi ya, karena di sini namanya hobi ya. Oh ya benar. Terus itu alamat. Oke. Kita tambahkan lagi 1 alamat ya. Control save ya, coba kita kirim sekarang. Boom. Nah ini sudah ada ya. Tadi kan nggak ada, sekarang sudah ada karena saya sudah menambahkan ini ya, saya sudah manggil dia. Nah itu set lagi 3 ya kurangnya, ini jadi 10 biar banyak lah ada
Ya, kita isikan apa lagi misalkan apa ya, misalkan pendidikan terakhir misalkan gitu, pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir itu kita pakai select aja ya. Aja begitu supaya bagus. Select pendidikan terakhir ini saya pakai name-nya itu PT misalkan gitu, PT gitu. Bisa gini biar lebih gampang kita ngingat namanya. Terus isi option, value-nya kita nggak usah buat optionnya di sini. Pertama itu misalkan SD ya, SD, terus SMP misalkan SMP, SMA ataukah SMA, baru kuliah gitu misalkan, kuliah, atau mungkin di bawahnya ada lagi tidak bersekolah gitu misalkan ya, tidak bersekolah, tidak sekolah ya. Ini option yang saya buat ya. Kita Ctrl S, kita isikan BR lagi supaya lebih rapi. BR Ctrl S, refresh, continue di sini, dia ada di sini. Refresh ya, ada, sudah sudah ada. Nah, lanjut kita tambahkan lagi. Selain itu ada agama misalkan. Agama ini kan sudah pasti ya, di Indonesia kan ada nama agama, itu sudah pasti agamanya kan namanya ya. Jadi kita langsung pakai menu select aja lagi ya. Kita pakai menu select di sini, menu select ya, menu select. Kita pakai menu select dulu. Untuk ID kita pakai, di name-nya kita buat agama. Option 1 itu adalah untuk value kita hapus. Option pertama itu misalkan Kristen ya, kita langsung copy aja yang ini agar lebih gampang. Itu Katolik Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Konghucu ya. Ctrl S sudah. Kita baca lagi ya, sudah. Jadi kurang BR nya ya, saya selalu lupa BR tapi nggak apa ya, Ctrl S, reload ya. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Lagi satu itu mungkin satu itu mungkin apa ya,
makanan kesukaan mungkin ya, atau apa ya, ini terserah ya kalian mau buat apa, terserah, bisa yang lain. Kalau saya sih ya buat makanan kesukaan aja ya, makanan kesukaan ya. Makanan kesukaan itu mungkin kita pakai input aja ya, karena kita kan karena banyak kali ada pilih ya. Kita pakai input saja, type text name makanan kesukaan, ya makanan kesukaan, makes, misalnya makes, kita kasih WR, Ctrl S, ya udah. Sini berarti dia sudah ada sekitar 10 ya, nama, asal, umur, jenis kelamin, status, hobi, alamat, pendidikan terakhir, agama, makanan kesukaan ya sudah ada. Terus kita tinggal ngikutin juga yang di sebelah sini, kita tinggal ngikutin ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 7 berarti sisa lagi 3 itu adalah pendidikan terakhir, agama, dan makanan kesukaan. Dari sini kita ambil dulu Ctrl V ya. Kalau di sini kita pakai pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir tadi namanya adalah PT. Lalu di sini ini tadi agama ya. Agama sudah, berarti tadi agama juga agama. Lalu di sini itu makanan kesukaan, sini tadi saya buat namanya itu makes ya. Terus save udah semuanya ke save, ini udah ke save juga. Sekarang kita coba ya, kita coba isikan satu persatu ya dengan nama yang berbeda aja. Yang ini udah dapat dicoba. Kita pakai misalkan Gus Ardi, asalnya Bali, terus umurnya itu 27 misalkan, terus jenis kelamin dia laki-laki, terus dia adalah seorang pelajar, hobinya mungkin berenang, alamatnya Jalan Nangka Utara, Blok C, misalkan Blok C nomor 32 itu misalkan Gatsu. Pendidikan terakhir mungkin kuliah sekarang ya, sedang menempuh kuliah, misalkan agama Hindu, makanan kesukaan pop mie, misalkan seperti itu, pop mie. Kita kirim. Nah, maka di sini datanya sudah ada. Datanya namanya tadi saya kasih Gus Ardi, terus asalnya dia adalah Bali, umur 27, laki-laki, pelajar, berenang, alamat Jalan Nangka Utara nomor 32, Gatsu, pendidikan terakhir kuliah, agama Hindu, makanan kesukaan pop mie. Ya, jadi itu contoh dari membuat form menggunakan PHP dengan metode post ya. Jadi itu sedikit contoh ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini ya, untuk video kita kali ini.
Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung buat di kolom komentar ya. Dan juga terima kasih sudah mau menonton video ini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.